Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 5. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang komponen ekosistem. Di dalam komponen ini nanti ada berbagai macam materi. Yuk kita simak. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang apa itu ekosistem, kemudian komponen apa saja yang ada di dalam ekosistem itu. Seperti misalnya komponen biotik dan abiotik. Kemudian hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Apa saja hubungan itu seperti rantai makanan, kemudian jaring-jaring makanan, simbiosis seperti itu. Selanjutnya, cara memelihara kestabilan ekosistem. Bagaimana cara kita dalam menjaga atau memelihara kestabilan ekosistem agar tidak rusak. Yuk, selanjutnya kita akan belajar tentang materi ekosistem. Yang pertama, apakah kalian tahu apa itu ekosistem? Coba, ada yang bisa menjawab? Nah, ekosistem merupakan salah satu bagian di kehidupan dunia ini. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup tinggal di suatu tempat dan berinteraksi dengan makhluk hidup lain maupun lingkungannya. Interaksi antara makhluk hidup dengan benda tak hidup. Selanjutnya, ekosistem memiliki unsur dan struktur, di antaranya individu. Individu merupakan satu makhluk hidup, contohnya seekor kambing atau sebuah pohon. Habitat adalah tempat tinggal atau tempat hidup makhluk hidup. Tempat individu itu tinggal. Kemudian selanjutnya populasi. Populasi merupakan sekelompok makhluk hidup atau sekelompok individu jenis yang tinggal di suatu daerah tertentu. Contohnya populasi kambing. Dan yang ketiga adalah komunitas. Komunitas merupakan beberapa kelompok makhluk hidup atau populasi yang tinggal di suatu lingkungan yang sama. Contohnya komunitas sungai. Selanjutnya, apa saja komponen-komponen ekosistem itu? Apakah kalian sudah tahu? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Komponen dalam ekosistem. Ekosistem memiliki dua komponen, yakni biotik dan abiotik. Apa sih komponen biotik dan abiotik itu? Nah, yang pertama komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen ekosistem yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen ekosistem yang berasal dari makhluk tak hidup atau makhluk mati. Contoh dari komponen biotik adalah air, batu, tanah, cahaya, udara, dan sebagainya. Komponen biotik. Yang pertama, produsen, yaitu makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Di antaranya tumbuhan hijau, tumbuhan lain yang mempunyai klorofil. Kedua, konsumen atau disebut juga dengan heterotrof, yaitu makhluk hidup yang memakan berbagai bahan organik yang dihasilkan makhluk hidup lainnya, yang termasuk dalam konsumen yaitu manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Ketiga, pengurai atau decomposer, yaitu makhluk hidup yang memiliki peran sebagai pengurai berbagai bahan organis yang berasal dari organisme lain yang telah mati, seperti bakteri dan cacing. Yang keempat, penghancur atau detritivore, yaitu makhluk hidup yang mampu menghancurkan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa organisme lainnya yang telah mati. Jenis-jenis ekosistem. Nah, di dalam jenis-jenis ekosistem ini ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan.
Yang pertama adalah ekosistem alam. Ekosistem alam terbentuk secara alami. Contohnya ekosistem hutan, laut, danau, dan lain-lain. Ekosistem alam ini dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Contoh dari ekosistem darat yaitu ekosistem hutan, padang rumput, tundra, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari ekosistem air yaitu ekosistem air tawar dan air asin. Yang kedua adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan terbentuk karena campur tangan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh ekosistem akuarium, sawah, bendungan, dan lain-lain. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apakah kalian tahu penggolongan hewan itu ada berapa berdasarkan jenis makanannya? Ya, yuk kita perdalam. Yang pertama adalah herbivora. Apa itu hewan herbivora? Iya, hewan herbivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dimakan hewan herbivora ini biasanya berupa buah, bunga, pucuk daun, ranting, dan batang. Hewan herbivora umumnya memiliki gigi geraham yang kuat untuk mengunyah makanan dan gigi seri untuk memotong daun-daunan. Berikut adalah contoh hewan herbivora, yaitu sapi, kambing, kelinci, kancil, jerapah, dan belalang. Selanjutnya karnivora. Apakah kalian tahu hewan karnivora itu seperti apa? Yuk kita lihat. Ya, hewan karnivora. Hewan karnivora ini biasanya makanannya berasal dari hewan lain atau biasa disebut juga dengan hewan pemakan daging. Hewan karnivora umumnya memiliki gigi taring yang tajam untuk mencabik-cabik mangsanya. Karnivora yang memakan serangga disebut insektivora, contohnya adalah cicak atau tokek. Ini adalah contoh hewan karnivora, yaitu serigala, kucing, burung hantu, anjing, singa, dan ular. Wah, hewan karnivora itu hewan yang serem-serem ya. Selanjutnya adalah hewan omnivora. Apa itu omnivora? Yuk kita simak. Ya, omnivora atau hewan yang makanannya itu dari tumbuhan dan hewan atau biasa disebut juga dengan hewan pemakan segala. Jadi mereka tidak hanya makan daging saja atau tumbuhan saja, melainkan mereka memakan semuanya dari tumbuhan ataupun hewan, baik biji-bijian. Berikut adalah contoh hewan omnivora seperti simpanse, landak, babi, ayam, bebek, dan beruang. Selanjutnya, apa itu rantai makanan? Apakah kalian tahu? Ya, rantai makanan adalah hubungan antar makhluk hidup dapat berupa hubungan makan dan dimakan. Jadi rantai makanan itu adalah hubungan saling makan-memakan. Seperti contoh pada gambar, yaitu terdapat produsen padi, kemudian padi dimakan oleh burung pemakan biji. Burung pemakan biji ini yaitu berperan sebagai konsumen tingkat satu. Nah, burung ini kemudian dimakan oleh ular. Ular sawah berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian ada elang. Elang ini memakan ular. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Selanjutnya, elang itu akan mati.
dan akan diuraikan oleh bakteri. Nah, inilah tadi yang kaitannya dengan jenis-jenis atau penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Di sini burung pemakan biji ini merupakan konsumen tingkat satu atau juga bisa disebut sebagai hewan herbivora karena mereka memakan biji-bijian yang berasal dari padi. Kemudian ular sawah. Ular sawah ini bisa disebut sebagai hewan karnivora karena memakan burung pemakan biji. Dan elang juga bisa disebut sebagai hewan karnivora juga karena elang memakan ular sawah. Selanjutnya, rantai makanan atau dalam rantai makanan ada yang berperan sebagai produsen dan konsumen. Pertama, produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contoh, tumbuhan dan fitoplankton. Fitoplankton adalah produsen di perairan. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Tempat menyimpan makanan pada tumbuhan biasanya dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memperoleh makanannya dari produsen atau makhluk hidup lainnya. Konsumen tingkat satu yaitu konsumen yang langsung memakan produsen. Konsumen tingkat satu adalah herbivore atau pemakan tumbuhan. Contohnya belalang, tikus, dan ulat. Konsumen tingkat 2 yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat satu. Konsumen tingkat 2 dapat berubah berupa hewan karnivora atau pemakan hewan lain. Yang ketiga, omnivora atau pemakan tumbuhan dan hewan lain. Contohnya kadal, katak, dan ayam. Konsumen tingkat 3 yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 2. Contohnya ular, musang, dan burung hantu. Konsumen puncak yaitu konsumen yang tidak memiliki pemangsa lagi. Seperti halnya tadi pada contoh rantai makanan yang menjadi konsumen puncak yaitu elang. Karena elang sudah tidak ada yang memangsa lagi. Namun ketika elang itu mati akan diuraikan oleh bakteri. Konsumen tingkat 3 juga dapat menjadi konsumen puncak atau disebut konsumen puncak. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan dibentuk dari rantai makanan yang saling berhubungan atau bisa juga disebut dengan kumpulan dari berbagai rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Berikut adalah contoh gambar dari jaring-jaring makanan. Nah, ini adalah jaring-jaring makanan kumpulan dari beberapa rantai makanan. Selanjutnya adalah hubungan antar makhluk hidup atau simbiosis. Hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan saling berkaitan disebut simbiosis. Simbiosis ada tiga macam. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Yang kedua, simbiosis parasitisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan tetapi yang satu mendapatkan kerugian. Contoh, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya. Tetapi pohon mangga lama-kelamaan akan menjadi kurus bahkan mati karena zatnya diserap oleh benalu. Dan yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Hubungan antara dua makhluk hidup dalam hal ini yang satu mendapatkan keuntungan tetapi yang satunya tidak dirugikan. Hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon mangga contohnya.
Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena mendapat tumpangan untuk hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapat kerugian karena tumbuhan anggrek tidak menyerap apapun. Selanjutnya adalah keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem bisa berubah karena dua faktor, yaitu pertama, faktor alami atau alamiah adalah faktor yang disebabkan tanpa campur tangan manusia, seperti gempa bumi, kebakaran hutan karena kekeringan, banjir, dan tanah longsor karena cuaca dan gunung meletus. Yang kedua, faktor kegiatan manusia disebabkan karena ulah tangan manusia. Contohnya, pembakaran hutan untuk pemukiman dan perkebunan, penebangan hutan secara liar, perburuan secara liar, dan pemakaian pupuk yang berlebihan. Nah, bagaimana usaha menjaga keseimbangan ekosistem itu? Apakah kalian tahu? Ya, ada beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh manusia untuk dapat menjaga keseimbangan atau kestabilan ekosistem. Yang pertama, mengurangi penebangan pohon secara liar. Kedua, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak. Ketiga, membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, dan lain-lain. Keempat, menanam pohon. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir, mendaur ulang sampah. Sebagai pelajar, ada beberapa hal yang dapat kalian lakukan. Hal tersebut sangat mudah, seperti contohnya menanam pohon. Kalian bisa menanam pohon di rumah atau di sekolah. Selanjutnya, tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan sampai ada sampah yang berserakan. Dan yang ketiga adalah mendaur ulang sampah. Dengan cara ini, kalian bisa mengurangi sampah yang ada di lingkungan kalian dan dapat dimanfaatkan atau bahkan bisa memiliki nilai ekonomis. Sekian, terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dalam belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.